Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi mengenai bentuk akar. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, jika pada pembelajaran sebelumnya sudah kita pelajari tentang bilangan berpangkat, maka selanjutnya akan kita pelajari materi mengenai bentuk akar. Nah, sebelum kita mempelajari materi mengenai bentuk akar ini, maka terlebih dahulu akan kita ingat kembali mengenai bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contohnya adalah negatif 5, negatif 1 per 2, 0, 3, 3 per 4, dan 5 per 9. Nah, jadi bilangan rasional itu merupakan gabungan dari bilangan bulat, 0, dan pecahan. Sedangkan bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Nah, contohnya adalah akar 2, kemudian akar 5, kemudian nilai pi, dan akar 8. Nah, bilangan-bilangan ini jika kita hitung dengan menggunakan kalkulator itu merupakan bilangan desimal yang tak berhenti atau bukan bilangan desimal yang berulang. Misalkan akar 2 ini hasilnya adalah 1,41421356 dan seterusnya. Nah, terlihat bahwa bilangan desimal ini bukan merupakan bilangan desimal yang berulang. Atau untuk nilai pi itu sama dengan 3,14159265 dan seterusnya. Nah, di sini juga terlihat bahwa bilangan desimal ini tidak berulang. Maka, bilangan desimal ini tidak dapat kita nyatakan ke dalam bentuk A per B. Perhatikan contoh soal berikut ini. Di antara bilangan-bilangan berikut, manakah yang merupakan bilangan irasional? Untuk yang A, akar 4, yang B, akar 7, yang C, akar 11, dan yang D, nilai pi. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A yaitu akar 4. Nah, 4 merupakan bilangan rasional, di mana 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Sehingga akar 4 ini bisa kita nyatakan menjadi akar 2 pangkat 2. Nah, selanjutnya akan didapat hasil dari akar 2 pangkat 2 ini sama dengan 2. Sehingga didapat akar 4 itu sama dengan 2. Nah, karena 2 itu merupakan bilangan bulat yang termasuk dalam bilangan rasional, maka akar 4 merupakan bilangan rasional. Berikutnya bagian yang B, yaitu akar 7. Nah, 7 merupakan bilangan rasional. Nah, di mana tidak ada bilangan yang dikuadratkan, itu hasilnya adalah 7. Nah, sehingga akar 7 itu dapat kita nyatakan menjadi 2,7
6, 4, 5, 7, 5, 1, 3, dan seterusnya. Nah, karena bilangan desimal ini bukan bilangan desimal yang berulang, maka bilangan desimal ini tidak dapat kita nyatakan ke dalam bentuk A per B. Sehingga akar 7 itu merupakan bilangan irasional. Selanjutnya bagian yang C, yaitu akar 11. Nah, di mana 11 merupakan bilangan rasional. Nah, karena tidak ada bilangan kuadrat yang menghasilkan 11, maka akar 11 dapat kita nyatakan menjadi 3,3166624 dan seterusnya. Nah, karena bilangan desimal ini bukan merupakan bilangan desimal yang berulang, maka bilangan desimal ini tidak dapat kita nyatakan ke dalam bentuk A per B. Maka akar 11 merupakan bilangan irasional. Nah, berikutnya bagian yang D, yaitu Pi. Nah, nilai Pi itu sama dengan 3,14159265 dan seterusnya. Nah, karena bilangan desimal ini bukan merupakan bilangan desimal yang berulang, maka bilangan desimal ini tidak dapat kita nyatakan menjadi A per B. Sehingga Pi merupakan bilangan irasional. Setelah kita memahami apa itu bilangan rasional dan bilangan irasional, maka selanjutnya akan kita pelajari materi pengertian dari bentuk akar. Nah, bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Sebagai contoh adalah akar 2. Nah, di mana akar 2 ini sama dengan 1,4142135 dan seterusnya. Nah, karena 2 adalah bilangan rasional dan bilangan desimal 1,4142135 dan seterusnya ini merupakan bilangan irasional, maka berdasarkan definisi dari bentuk akar, maka akar 2 merupakan salah satu contoh dari bentuk akar. Sekarang coba kalian perhatikan beberapa bentuk bilangan berpangkat berikut ini. Nah, yang pertama ada 2 pangkat 3. Artinya perkalian berulang 2 sebanyak 3 kali. Nah, di mana hasil dari 2 pangkat 3 ini adalah 8. Selanjutnya yang kedua ada 3 pangkat 2. Artinya perkalian berulang 3 sebanyak 2 kali. Nah, di mana hasil dari 3 pangkat 2 ini adalah 9. Nah, untuk bentuk yang pertama, yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8, dapat kita katakan bahwa 2 adalah akar pangkat 3 dari 8. Dan dapat dituliskan seperti ini. Nah, kemudian untuk bentuk yang kedua, yaitu 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka dapat kita katakan bahwa 3 adalah akar pangkat 2 dari 9. Maka dapat kita tuliskan seperti ini. Dengan demikian, jika A dan B adalah bilangan bulat dan A pangkat N itu sama dengan B, maka A adalah akar pangkat N dari B dan dituliskan seperti ini. Perhatikan contoh soal berikut ini. Di antara bilangan-bilangan berikut, manakah yang merupakan bentuk akar? Untuk yang A, akar 3, yang B, akar 13, yang C, akar 16, dan yang D, akar 39. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk bagian yang A, yaitu akar 3. Nah, 3 merupakan bilangan rasional.
Karena tidak ada bilangan kuadrat yang menghasilkan 3, maka hasil dari akar 3 ini akan berupa bilangan irasional. Nah, berdasarkan definisi dari bentuk akar, maka akar 3 merupakan bentuk akar. Berikutnya bagian yang B, yaitu akar 13. Nah, 13 merupakan bilangan rasional. Karena tidak ada bilangan kuadrat yang menghasilkan 13, maka hasil dari akar 13 juga akan berupa bilangan irasional. Sehingga akar 13 merupakan bentuk akar. Berikutnya bagian yang C, yaitu akar 16. Nah, 16 juga merupakan bilangan rasional. Nah, karena terdapat bilangan kuadrat yang menghasilkan 16, yaitu 4 pangkat 2 sama dengan 16, maka akar 16 itu sama dengan akar dari 4 pangkat 2. Nah, hasil dari akar dari 4 pangkat 2 ini adalah 4, sehingga akar dari 16 itu sama dengan 4. Nah, karena hasil dari akar 16 merupakan bilangan rasional, maka akar 16 bukan merupakan bentuk akar. Terakhir bagian yang D, yaitu akar 39. 39 merupakan bilangan rasional. Karena tidak ada bilangan kuadrat yang menghasilkan 39, maka hasil dari akar 39 ini akan berupa bilangan irasional. Sehingga akar 39 merupakan bentuk akar. Bentuk akar dapat disederhanakan menjadi perkalian dua buah akar pangkat bilangan. Sebagai contoh, akan kita sederhanakan bentuk dari akar 75 ini. Nah, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam menyederhanakan suatu bentuk akar. Nah, adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, faktorkan bilangan yang ada di bawah tanda akar menjadi dua buah bilangan yang dimana salah satu bilangan tersebut merupakan bilangan kuadrat. Nah, untuk akar 75 ini, bilangan yang berada di bawah tanda akar adalah 75. Maka akan kita cari faktor-faktor yang menghasilkan 75 ini. Nah, faktor-faktor perkalian yang menghasilkan 75 adalah 25 dikali 3 dan 5 dikali 15. Nah, di antara kedua faktor-faktor ini, yang salah satunya merupakan bilangan kuadrat adalah 3 dikali 25. Nah, di mana 25 merupakan bilangan kuadrat. Maka kita nyatakan 75 ini menjadi 25 dikali 3. Nah, di mana 25 ini merupakan bilangan kuadrat. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa akar 75 itu sama dengan akar 25 dikali 3. Nah, selanjutnya langkah yang kedua akan kita tentukan nilai akar pangkat 2 dari faktor yang memuat bilangan kuadrat. Nah, karena akar 75 itu sama dengan akar 25 dikali 3, maka untuk ruas kanan bisa kita uraikan menjadi akar 25 dikali akar 3. Nah, hasil dari akar 25 adalah 5. Maka didapat akar 75 itu sama dengan 5 dikali akar 3. Terakhir langkah yang ketiga, hasil penyederhanaan adalah perkalian bilangan rasional dengan bentuk akar. Nah, sehingga dari sini didapat bahwa
5 dikali dengan akar 3 itu sama dengan 5 akar 3. Nah, di mana bilangan ini terdiri dari bilangan rasional yaitu 5 dan bentuk akar yaitu akar 3. Jadi, bentuk sederhana dari akar 75 adalah 5 akar 3. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Sederhanakan bentuk akar berikut. Untuk yang A, akar 45, yang B, akar 48, yang C, akar 80, yang D, akar 250, dan yang E, 2 akar 405. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk yang A yaitu akar 45. Nah, langkah pertama akan kita faktorkan angka yang ada di bawah tanda akar yaitu 45 menjadi dua bilangan yang dimana salah satunya itu merupakan bilangan kuadrat. Nah, faktor dari 45 ini terdiri dari 3 dikali 15 dan 9 dikali 5. Nah, faktor perkalian yang salah satu bilangannya merupakan bilangan kuadrat adalah 9 dikali 5. Nah, di mana 9 merupakan bilangan kuadrat dari 3. Maka, akar 45 dapat kita nyatakan menjadi akar 9 dikali 5. Nah, selanjutnya akar 9 dikali 5 ini dapat kita uraikan menjadi akar 9 dikali akar 5. Berikutnya langkah yang kedua, akan kita tentukan nilai akar pangkat 2 dari faktor yang memuat bilangan kuadrat, yaitu akar 9 ini. Nah, akar 9 itu sama dengan 3, sehingga didapat 3 dikali akar 5. Selanjutnya, langkah yang ketiga, tinggal kita kalikan 3 dikali akar 5 ini. Nah, hasil dari 3 dikali akar 5 adalah 3 akar 5. Jadi, didapat hasil bahwa akar 45 itu sama dengan 3 akar 5. Berikutnya bagian yang B, yaitu akar 48. Maka, langkah pertama adalah kita faktorkan bilangan yang ada di bawah tanda akar, yaitu 48, menjadi dua buah bilangan, di mana salah satu bilangannya merupakan bilangan kuadrat. Nah, 48 ini faktornya itu terdiri dari 24 dikali 2, kemudian 16 dikali 3, kemudian 12 dikali 4, atau 6 dikali 8. Nah, di antara faktor-faktor ini, yang memuat bilangan kuadrat adalah 16 dikali 3. Dengan 16 merupakan bilangan kuadrat dari 4. Dan 12 dikali 4 dengan 4 merupakan bilangan kuadrat dari 2. Nah, dari kedua faktor ini, bilangan kuadrat yang terbesar itu adalah 16. Maka kita ambil 16 dikali 3. Sehingga akar 48 dapat kita nyatakan menjadi akar 16 dikali 3. Selanjutnya, akar 16 dikali 3 ini akan kita uraikan menjadi akar 16 dikali akar 3. Selanjutnya langkah yang kedua, akan kita tentukan nilai akar pangkat 2 dari faktor yang memuat bilangan kuadrat, yaitu akar 16. Nah, akar 16 itu sama dengan 4.
Maka dapat kita nyatakan bahwa akar 16 dikali akar 3 itu sama dengan 4 dikali akar 3. Selanjutnya langkah yang ketiga, tinggal kita kalikan bilangan rasional 4 dengan bentuk akar, yaitu akar 3 ini. Maka 4 dikali akar 3 itu sama dengan 4 akar 3. Jadi didapat bahwa akar 48 itu sama dengan 4 akar 3. Berikutnya bagian yang C adalah akar 80. Langkah pertama akan kita cari faktor dari bilangan yang ada di bawah tanda akar, yaitu 80, menjadi dua bilangan, di mana salah satu bilangan merupakan bilangan kuadrat. Nah, di sini faktor dari 80 ini terdiri dari 40 dikali 2 atau 20 dikali 4 atau 16 dikali 5 atau 10 dikali 8. Nah, dari keempat faktor-faktor ini, yang memuat bilangan kuadrat adalah 16 dikali 5. Dengan 16 merupakan bilangan kuadrat dari 4. Maka akar 80 dapat kita nyatakan menjadi akar 16 dikali 5. Selanjutnya, akar 16 dikali 5 ini dapat kita uraikan menjadi akar 16 dikali akar 5. Berikutnya langkah yang kedua, akan kita tentukan nilai dari akar pangkat 2 dari faktor yang memuat bilangan kuadrat, yaitu akar 16 ini. Nah, hasil dari akar 16 adalah 4. Maka dapat kita nyatakan akar 16 dikali akar 5 itu sama dengan 4 dikali akar 5. Selanjutnya kita lanjutkan ke langkah yang ketiga, yaitu mengalihkan bilangan rasional 4 dengan bentuk akar, yaitu akar 5 ini. Maka hasil dari 4 dikali akar 5 adalah 4 akar 5. Jadi didapat bahwa akar 80 itu sama dengan 4 akar 5. Berikutnya bagian yang D, yaitu akar 250. Langkah yang pertama akan kita tentukan faktor bilangan yang ada di bawah tanda akar, yaitu 250, menjadi dua buah bilangan yang salah satu bilangannya merupakan bilangan kuadrat. Nah, faktor-faktor dari 250 ini terdiri dari 125 dikali 2 atau 50 dikali 5 atau 25 dikali 10. Nah, dari faktor-faktor ini, maka yang memuat bilangan kuadrat adalah 25 dikali 10. Dengan 25 merupakan bilangan kuadrat dari 5. Sehingga akar 250 ini dapat kita nyatakan menjadi akar 25 dikali 10. Selanjutnya, akar 25 dikali 10 ini akan kita uraikan menjadi akar 25 dikali akar 10. Selanjutnya, langkah yang kedua akan kita tentukan nilai akar pangkat 2 dari faktor yang memuat bilangan kuadrat, yaitu akar 25 ini. Nah, hasil dari akar 25 adalah 5. Maka akar 25 dikali dengan akar 10 itu sama dengan 5 dikali akar 10. Berikutnya langkah yang ketiga, tinggal kita tentukan hasil dari perkalian bilangan rasional 5 dengan bentuk akar, yaitu akar 10 ini. Maka 5 dikali akar 10 itu sama dengan 5 akar 10. Jadi didapat hasil bahwa
akar 250 itu sama dengan 5 akar 10. Terakhir bagian yang E yaitu 2 akar 405. Maka langkah pertama kita tentukan faktor dari bilangan yang ada di bawah tanda akar, yaitu 405 menjadi dua bilangan di mana salah satu bilangannya merupakan bilangan kuadrat. Maka faktor-faktor dari 405 itu terdiri dari 135 dikali 3 atau 81 dikali 5 atau 45 dikali 9 atau 27 dikali 15. Nah, faktor yang memuat bilangan kuadrat di sini ada dua, yaitu 81 dikali 5 dengan bilangan kuadratnya itu adalah 81 yang merupakan hasil dari 9 pangkat 2. Dan faktor yang kedua adalah 45 dikali 9 dengan 9 merupakan bilangan kuadrat dari 3. Maka dari kedua faktor ini kita ambil yang memuat bilangan kuadrat terbesar, yaitu 81 dikali 5. Maka akar dari 405 itu dapat kita nyatakan menjadi akar 81 dikali 5. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa 2 akar 405 itu sama dengan 2 akar 81 dikali 5. Selanjutnya kita uraikan 2 akar 81 dikali 5 ini menjadi 2 dikali akar 81 dikali akar 5. Selanjutnya langkah yang kedua, tinggal kita tentukan hasil dari akar pangkat 2 dari faktor yang memuat bilangan kuadrat tadi, yaitu akar 81. Nah, hasil dari akar 81 adalah 9. Maka dapat kita tuliskan menjadi 2 dikali 9 dikali akar 5. Selanjutnya langkah yang ketiga, tinggal kita kalikan bilangan rasionalnya, yaitu 2 dikali 9 ini dengan bentuk akar, yaitu akar 5. Nah, hasil dari 2 dikali 9 adalah 18. Maka bisa kita tuliskan 18 dikali akar 5. Selanjutnya, hasil dari 18 dikali akar 5 adalah 18 akar 5. Jadi didapat bahwa 2 akar 405 itu sama dengan 18 akar 5. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai bilangan rasional dan bilangan irasional, serta pengertian dan cara penyederhanaan dari bentuk akar. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.